Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadirin wal hadirat segenap jamaah majelis gabungan Uswatul Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih panjang umur, masih sehat afiat. Ya, sakit-sakit dikit lumayan, enggak apa-apa. Anggap aja penyakit kita sebagai penghapus dosa-dosa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus yang kita muliakan sahibatul bait, mertua saya Ibu Hajah Badriyah yang sudah merelakan tempatnya dijadikan majlis tiap bulan. Kita doain mudah-mudahan mertua saya diberikan panjang umur, sehat afiat, ya, disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, dipenuhi kos-kosannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, juga terima kasih kepada istri saya tercinta Bunda Indri Sofia yang sudah membantu kelancaran acara ini. Kemarin sebenarnya ada niat pengen libur nih, kayak badan capek banget kayak gitu ya. Ya, tapi dia bilang, bang, jangan berhenti bang, istiqomah ya gitu. Jadi semangat, alhamdulillah ya, punya istri yang ngasih semangat dalam dakwah. Mudah-mudahan istri saya diberikan banyak umur juga, sehat afiat ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi istri yang salihah di dunia sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Juga tim khidmah, terima kasih ya, sekarang udah ada tim khidmah, beberapa orang dari beberapa majelis yang rela membantu ya kelancaran acara kita, dari sound system, karpet, ya, semua kipas segala macam. Saya nggak bisa ngucapin apa-apa kecuali jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan dibagi ganjar pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tim sukses, tim khidmah yang masih jomblo, mudah-mudahan dapat jodoh yang salehah. Ya. Yang udah punya istri, mudah-mudahan nambah bini, nambah anaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Belakangan ini saya lagi senang nonton horor gitu ya. Kata anak saya, "Abi nonton horor mulu," gitu ya. Nah, ternyata dalam Islam juga ada ya, setan itu ada. Memang ada, termasuk perkara yang wajib kita imani. Kata Allah, "Innahu lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya iblis itu, setan itu musuh yang nyata buat kalian. Gitu ya. Jadi bapak moyangnya tuh iblis. Yang godain ibu kita Siti Hawa itu iblis tuh. Ya, supaya dia mau makan buah yang dilarang oleh Allah di surga. Sampai akhirnya, karena kenapa? Karena dia goda Nabi Adam gak kena. Nabi Adam mantap gitu ya. Akhirnya digodalah istrinya beliau, yaitu ibu kita Hawa. Ya, lalu ibunya ini atau Siti Hawa inilah yang mengajak Nabiullah Adam, begitu menurut sebagian ulama. Jadi memang kadang kita digoda setan gak kena, tapi digoda perempuan ya, repot ini dah. Ya, kelompok-kelompok kita nih. Ya, dan Rasulullah mengatakan senjata iblis yang terkuat untuk menggoda orang saleh adalah perempuan. Ya. Dan ternyata iblis ini dia punya keturunan, hadirin. Enggak kita doang pengen punya anak, dia juga punya anak. Ya. Di sini kata Sayyidina Umar, "Inna dzurriyyata syaitan tis'atun." Qala Umar radhiyallahu anhu, "Inna dzurriyyata syaitan tis'atun." Keturunan atau anaknya setan itu, anak musuh setan, jadi anaknya iblis ya. Tis'atun, ada 9. Ya, jadi dia punya keturunan. Ada nama-namanya juga, ya. Nah, jadi antum perhatiin nama-namanya, jangan sampai punya anak kasih nama kayak nama anak setan. Dipikir bahasa Arab aja, bahasa Arab Ustaz. Ya, Fir'aun.
Ya, nama anak Fir'aun di Quran ada Ustaz. Iya, tapi nama orang kagak bener itu, ya. Jadi jangan sampai salah kasih nama, ya. Kadang kan kita lihat nama di Google gitu ya. Keren nih, keren aja padahal dia tahu artinya. Ya. Yang pertama katanya Zallaitun. Nah, nama anak setan yang pertama Zallaitun. Yang kedua Wasin. Wasin, wa sa ya nun, wasin. Yang ketiga Laqus. Laf qaf waw nu waw sin, Laqus. Yang keempat A'wan. Yang kelima Haffaf. Yang keenam Murrah. Yang ketujuh Masud. Yang kedelapan Dasim. Yang kesembilan Walhan. Ini menurut Sayyidina Utsman. Menurut sebagian ulama yang lain ada lagi tambahannya, ya. Dan ini mereka dengan nama yang berbeda juga tugasnya berbeda-beda, ya. Dia punya tugas dari bapaknya tuh iblis, ya. Apa tugas-tugasnya? Ya, kita pengen tahu, kita pelajari nih tugas-tugasnya dia, ya. Yang pertama katanya fa amma zallaitun, adapun setan yang namanya zallaitun fa huwa sahibul aswaq. Ini setan yang kerjaannya ngendon di pasar-pasar. Pernah ke pasar? Pernah, kita semua pernah ke pasar. Ustaz, ini pasar impres, pasar mana aja? Ya, impres ataupun pasar mall, ya, warung-warung, itu dia di situ. Ngapain dia di situ? Fayansibu, ya, fiha rayatah. Dia menegakkan di situ, ya, memasang benderanya dia. Dia ada panji-panjinya. Nggak tahu apa gambar tengkorak, ya, apa gambarnya genderuwo, nggak paham saya, ya. Soalnya sini nggak disebutin tuh, ya. Tugasnya di pasar, ya. Ini dia, ada juga ulama yang mengatakan namanya Zallanbur. Dia bilang namanya Zallanbur. Ya, kalau tadi kan saya bilang Zallaitun, ada yang mengatakan Zallanbur. Jadi jangan kasih nama anak namanya Muhammad Zallanbur. Ngaco ente berarti itu. Anak setan tuh gitu. Aduh Muhammad Ustaz, jangan digabungin. Tapi Muhammad bagus itu namanya. Ya, masa anak namanya Zallanbur, jangan. Ya. Dia ini, ya, wa huwa fi kulli suqin yuzayyinu lil bai'in al-laghwa wal halaf al-kadhib. Ya, wal madh as-sil'ah wa tatfifil kail wal mizan. Dia di pasar itu menghias-hiasi, menggoda-goda para pembeli. Ya. Untuk menggoda-goda para penjual. Untuk apa? Untuk al-laghwi, untuk bersenda gurau. Di pasar sambil nunggu pelanggan, bukannya wiridan, bukannya baca Quran, ngobrol aja sama sesama pedagang. Benar, ada nggak begitu? Ada. Ente kalau ke ITC itu kan ada counter-counter HP tuh. Counter HP itu yang jaga nggak satu orang, 2, 3 orang, 4 orang. Sambil nunggu pelanggan, dia ngobrol aja tuh. Ya, atau melakukan hal-hal yang sia-sia, main game, ya. Itu. Pokoknya hal-hal yang nggak ada faedahnya. Lalu menggoda pedagang juga untuk sumpah palsu. Kalau dagang berani sumpah, kok ini ori dong Pak Ustaz. Bener, demi Tuhan Yesus, wah sumpah palsu. Kalau Kristen, kalau Islam demi Allah Ustaz, ini bagus nih, ori nih. Padahal KW kita dibohongin. Ya, ini baru Mas segel, padahal segel dibikin-bikin. Demi Allah, berani. Wa madhasil'ah, lalu dia memuji-muji dagangannya, dibikin, oh ini Masya Allah, ini kalau beri ini Ustaz, nggak rugi Ustaz. Orang di mana-mana pada nyari susah ini, ya, buat antum doang ini ada tahan ini. Ya, berapa? 9 juta, waduh, murah tuh Ustaz. Ya, di lain bisa 12. Wah, cakep-cakep sama dia. Nah, kita percaya, padahal dibohongin sama dia. Itu yang bikin dia ngomong begitu tuh, bohong-bohong itu namanya Zallaitun tadi itu, atau Zallanbur. Ayo ngomong yang apa, bohong aja apa, yang penting laku gitu, dibisik-bisikin sama dia. Ya. Kemudian tugasnya juga dia membuat penjual itu mengurangi timbangan dan takaran. Ya, kalau nimbang dikurang-kurangin. Ada nggak orang jualan begitu? Ada. Walaupun kadang pakai timbangan yang digital, itu masih bisa diakalin ternyata itu. Ya, ditambah-tambahin, tahu gimana dah ada caranya itu, ya. Kalau dulu di Blok A itu neracanya kan timbangan besi tuh.
Itu di pegangan wadahnya itu ditambahin besi, dilas. Dia agak berat sama dia. Ya, macam-macam tuh. Ada yang takaran literan beras 1 liter, 2 liter gitu ya, setengah liter. Itu ternyata ditambahin logam lagi. Jadi harusnya kan segini, jadi berkurang, ada logam tebal, jadi kurang. Banyak caranya tuh, macam-macam. Ya. Kadang yang bohong yang jual, kadang yang bohong yang beli. Ya. Pernah lihat rekaman di Cina tuh, orang beli jeruk sekilo. Dimasuk bener nih, jeruk bagus. Masukin sekilo plastik. Ya. Begitu udah dimasukin, dipilihin nih, di wadah dulu, lalu masukin plastik. Begitu masuk plastik, ya ditaruh di sini, ambil yang udah disiapin sama dia, yang udah lama, udah jelek. Ya. Baterainya kalian. Ya. Kadang gitu bohongin. Kadang juga pembeli yang bohong. Beli salah, taruh di plastik. Ngambil 2, satu taruh di tas, taruh di plastik. Allah, ini ada orang macam-macam hadirin. Itu yang bikin orang bohong begitu. Siapa itu? Setan, namanya Zalaitun. Hati-hati. Jadi kalau kita nggak perlu ke pasar, nggak usah ke pasar hadirin. Nggak usah ke pasar. Ya, udah di rumah aja belanja online. Tapi juga hati-hati tuh. Ada setan yang bikin kita yang tadinya nggak mau belanja jadi belanja. Biasanya dia ngendon di Shopee, di Tokped, beli-beli. Nah ya, antum kalau lagi buka Shopee, misalnya antum mau beli casing handphone. Pertamanya casing handphone doang, pertamanya. Ya. Keluar iklan. Dling. Ya, kalau cewek biasanya skincare. Serum ya anti aging. Wah, serum anti aging. Ya, promo besar-besaran. 200.000 coret, tinggal 48.000. Wah. Murah nih, hajar nih. Mau lagi diskon, ya. Begitu klik muncul iklan lagi, blek, ya, lipstick, wah ya, lipstick, mereknya macam-macam tuh keluar. Kita yang laki-laki, saya juga sama suka kena juga tuh, ya. Pertama cuma nyari parfum mobil, keluar aksesoris mobil, blek, oh handphone holder, ya. Waduh, ini buat gantungan barang, waduh, jadi beli kita, ya. Aduh dibohongin sama setan tuh, ya. Pernah gak begitu ngalamin? Padahal gak ada niat beli padahal tuh. Antum ke mall, ke pasar, pertama cuma mau beli celana dalam doang atau kaos. Begitu lewat, Pak, 2 gratis 1 Pak. Apa nih? Ya, sendal. Yang tadi gak beli sendal, jadi beli sendal tuh. Tuh ada setan namanya Zalaitun. Dia ngerjain kita, menghias-hiasi kita supaya boros, konsumtif dalam kehidupan. Padahal gak perlu. Pas nyampe rumah, gue ngapain beli ini ya? Gak perlu juga gitu. Karena tertipu dengan diskon, buy 1 get 1, buy 2 get 3 gitu kan. Kerjain gitu. Setan yang pertama. Ya, yang kedua, wa amma wathin fahuwa sahibul musibat. Yang kedua namanya setan wathin. Ini setan tugasnya untuk siap-siap di tempat orang yang sedang kena musibah. Kena musibah, kita kalau kena musibah disuruh agama suruh ngapain? Ya, disuruh ngapain kalau kena musibah? Hah? Ente kena musibah nih, orang tua meninggal, istri meninggal, disuruh apa sama Allah? Wabasyiris sabirin. Surah apa? Sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh sabar. Tapi ini ada namanya wasin. Tugasnya ngapain? Tugasnya bikin orang yang lagi kena musibah ya nangis teriak-teriak sampai walatmul hudud, ya walamul hudud, dia mukul-mukul, nampar-nampar pipinya, nyobekin bajunya, ngacak-ngacak rambutnya, teriak-teriak papi. Waduh, ya papinya meninggal, ya, atau pipi pukul-pukul, ini bener apa enggak, ini mimpi apa enggak, ya Allah, bebek mati, ya Allah, jilbab dibuka, nangis, rambut diacak-acak. Itu kayak orang kesetanan. Siapa setannya? Wathin. Menunjukkan dia nggak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati nih, kalau kita kena musibah, ya musibah nggak cuma mati doang, ya parkir motor di mall, pas pulang motor kagak ada, lah hilang, ngamuk, raung, ya teriak-teriak kayak orang gila. Ya, emang nggak enak kena musibah, bener nggak? Iya, tapi kita disuruh
Sabar hadirin. Ya, ingat sabar itu gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Ya, antum ketika ngelihat orang, ngelihat teman kena musibah, antum bisa bilang sabar tuh. Kenapa Zah? Kok sedih banget? Ya Ustaz, motor ana hilang. Ya Ustaz, sabar Zah, sabar nih. Ya, bagus itu nasihatnya. Besok motor dia hilang, dia nangis juga. Kenapa lu? Motor gue sabar. Ya, itu marah-marah disuruh sabar. Hati-hati sabar, hati-hati. Kalau kena musibah, ya sakit, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cinta, nggak dapat jabatan kita inginkan, nggak dapat cewek yang kita kejar, jangan meraung-raung. Ya, ngapa itu? Ya, di kamar banting-banting barang, perang pecah. Ya, udah Mar, kata ibunya. Ngapa lu Mar? Waduh, ya, gua nggak terima, mama diem aja. Banting, ya, handphone dibanting, piring dibanting, semua jam dinding dibanting. Nggak apa-apa, si Anu mah udah kawin duluan, saya ditinggalin. Oh kamu. Dapat bego banget ya, kayak gak pernah ngaji. Ngaji Mar, ingat ya. Kata Sayyidina Ali, An-nisa katsir, perempuan banyak Mar, jangan takut. Mati 1, tumbuh 1000. Aduh, tenang aja. Jangan ngamuk-ngamuk. Ya, itu namanya kena wasin namanya. Kena musibah, ngamuk-ngamuk. Itu nggak boleh tuh. Ya. Hah? Temennya kira banget. Jangan tawa ini nanti. Nanti ngalamin juga ente. Hati. Ya. Baik, ini namanya wasin. Yang kedua, yang ketiga maaf ya. Wa a'wan. Ada setan namanya a'wan. Ini fahuwa sahibus sultan fayuzayyinuhu bil madzalim. Nah, setan yang ketiga ini namanya awan. Dia tugasnya di mana? Di para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa. Dia bikin penguasa ini untuk berbuat zalim. Mumpung jadi presiden ente, kumpulin duit yang banyak, bikin bunker, masukin duit di situ tuh. Jadi ada bunker isinya bukan orang, duit triliunan. Kata sebagian orang di negara Konoha. Dulu waktu jadi gubernur di provinsi Konoha dan jadi presiden di negara Konohi, ya, dia bikin bunker, ngumpulin duit triliunan di situ. Nanti kalau gua udah nggak jadi lagi, tenang, duit gua ada ribuan triliun, tenang aja. Dari mana tuh duit? Oh, dari pajak, dari upeti, ya. Itu yang bikin rakyat susah, ya, biar masuk duit banyak, bensin naikin, ya, oplos aja, ya, bilang aja pertamax padahal pertalite. Ya dibohongin kita, ya, cuma nggak ngantri aja, ya, bohong aja. Yang penting ente kaya, bilang kalau jadi presiden saya nggak bakal naikin listrik, dinaikin listrik, bensin naik, masya Allah, sampai semua barang-barang naik. Untung bini kita kagak naik ke kasur, ya. Hadirin, ini orang-orang pejabat yang Allah kasih kesempatan itu dibisikin sama setan. Bikin kebijakan yang memperkaya diri masing-masing. Hati-hati tuh. Ya, itu ada setan namanya a'wan. Ya, kita kalau jadi penguasa hati-hati. Ya, mending jadi orang biasa aja dah, ya. Yang berikutnya haffaf. Siapa ini haffaf? Pakai ha besar. Haffaf wa fahuwa sahibus syarab. Ini tugasnya bikin orang demen mabok. Minum bir, ya. Dibikin enak bir itu rasanya. Padahal katanya sih kagak enak, saya juga nggak tahu, ya. Padahal tuh rasanya katanya pahit. Cuma bagi orang yang terkena godaan setan, minum. Tirta, cobain tuh tequila. Ente jangan minum bir peletok mulu. Cobain tequila. Wah. Bang Komar, kita ketemuan rapat. Nanti kita tos pakai wine, red wine. Wah, saya kalau nggak minum dibilang kampungan nih. Kata setan, iya dong, yang kampungan dong, minum dikit gak apa-apa, dikit dulu, nambah lagi. Ya, hati-hati tuh. Nah, minuman macam-macam, pokoknya segala benda cair yang memabukkan disebut dengan khamar. Ya, dan itu memabukkan, maka khamar muskir, dia memabukkan. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi walaupun setetes. Ya, hati-hati, sudah diingetin tuh sama Bung Roma Irama. Mirasan tika, ada tikanya tuh. Apapun namamu, tak akan kutegak lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Dan narkotika, tika lagi tuh. Tika, apapun jenismu,
tak akan lupa saya juga. Ada tuh pokoknya Bung Roma Irama ya. Tapi saya agak rada kurang demen sekarang sama Roma Irama. Enggak demen habaib. Saya enggak demen dah orang enggak demen habaib. Ya. Itu hati-hati tuh hadirin. Kita dibisik-bisikin supaya minum khamar. Setannya namanya A'wan. Ya. Kemudian setan namanya Hafaf. Kemudian ada setan namanya Murrah. Ya, Murrah itu nama setan. Ya. Siapa Murrah ini? Fahuwa sahibul mazamir. Ini yang bikin orang demen main seruling. Waduh, orang kalau udah niup seruling lupa tuh. Ya, di pinggir kali ya kan, ada sawah, ada kopi, ada apa tuh ubi atau singkong rebus. Ya, mantap. Sampingnya nenggelis. Aduh, udah main seruling. Masya Allah, nikmat. Jadi lupa sama Allah. Ya, bukan dzikir malah main seruling mulu. Ya, ada setan yang juga dari kita supaya main seruling, mazamir. Ya. Kemudian wa ammal lakus, ada lagi lakus, wa huwa sahibul majus. Ini lakus ini setan yang menghias-hiasi orang supaya mau menyembah api, ikut agama majusi. Ya, api disembah hadirin. Ini ada setan itu, biar ngikutin mereka tuh. Ya. Ini namanya setan lakus. Kita alhamdulillah nggak kena ya godaan mereka nyembah api. Jangan sampai itu ya. Kemudian juga sebagian ulama menambahkan namanya ada setan. Ini ntar lanjutannya. Ada tambahan setan namanya A'war. A'war ini wahwa syaitonuz zina. Dia setan yang membuat orang berzina. Fayanfukh fi ihlilir rajul, dia tiup-tiup tuh zakarnya laki-laki biar bangun. Tegang dia. Ya lagi pacaran. Saya mah pacaran enggak ngapain Ustaz. Awalnya enggak ngapain. Ditiupin sama awal. Apanya ditiup? Zakarnya. Tegang dia. Wah. Ya. Perempuan diapain? Sama. Ditiup juga ajzal mar'ah, pantat perempuan. Ditiup-tiup biar megar-megar. Biar kepengen. Waduh, udah akhirnya berzina tuh. Apalagi kalau cuma berdua, hati-hati. Orang kalau berdua sama lawan jenis yang bukan mahram, yang ketiga siapa? Setan tuh, setannya awal tuh. Dikompor-komporin. Udah Fit, cium ya. Cium aja tangannya. Pertama diajarin sama dia megang tangan. Tuh kan, diem kan. Remes-remes tangannya. Ceweknya juga sama. Tuh cowoknya tuh udah remes lagi, remes balik. Oh ada respon Fit. Ya, cium pipinya Fit, cium. Diem, bukan diem kan? Berarti dia mau Fit. Pindah ke depan, bibir. Jadi setan udah. Apalagi kalau udah ketemuannya dioyo, ya udah dah. Jadi dah, ya. Pulang-pulang, dari siapa ini? Kemarin dioyo. Aduh ampun dah. Hati-hati hadirin. Nih cewek-cewek nih, jamaah apa usaha sana. Jangan mau dirayu laki-laki. Laki-laki itu buaya. Ya. Buaya laki-laki. Ini kalau ngeliat buaya-buaya di depan nih semua buaya nih. Ya. Cuma ini kalau sini buayanya buaya air. Kalau buaya air setia. Satu pasangan. Oke, orang kalau nikah orang Betawi dibuayain roti buaya. Itu buaya air. Dia kalau udah dapat pasangan satu nggak bakal kawin lagi. Itu pengennya begitu. Ya, beda sama buaya darat. Buaya darat beda. Ya, udah sampai satu mau dua. Ya, dua mau tiga. Kan batasnya 4. Iya silakan kalau. Ya, kalau berani. Ya kalau berani jangan. Ya, ini soal di rumah mertua ini ngomongnya hati-hati. Ya, kemudian ada lagi setan namanya wal wasnan. Oh, wasnan. Nih setan ini tugasnya apa? Wa huwa syaitonun naum, setan yang ngajak kita tidur. Yuthqilur ra'sa wal ajfan 'indal qiyam ila shalah. Dia bikin kepala kita berat dan kelopak mata kita berat untuk kerjain sholat. Ditiup-tiupin sama dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh nih. Ditekan sama dia. Entar Fit, entar. Jangan dulu, mata mau buka. Dia ngantuk lagi kita. Pernah begitu? Itu namanya setan wasnan. Hati-hati tuh dia. Bikin kita kagak bangun, berat untuk sholat. Hati-hati. Ya. Ada lagi setan namanya Abyad. Ya. Abyad ini setan yang tugasnya godain para nabi dan para wali.
Oh, abyad namanya. Ya, kalau Nabi dan para Rasul selamat, nggak tergoda. Adapun wali itu mujahidun lahu fiman sallamahullah. Dia berusaha supaya nggak kena godaan. Jadi wali digoda juga sama setan, sama. Makanya ada wali yang murtad, ada nggak? Ada wali murtad. Wali jadi murtad ada. Wali nyembah iblis ada. Ya, tergoda. Itu tugasnya abyad. Ya. Baik. Kemudian amal masud. Adapun setan masud, fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas. Dia tugasnya nih, maksud ini untuk menyampaikan kabar-kabar bohong, sehingga orang ini kalau ngomong bohong mulu. Ada orang ngomong bohong mulu, ya, demen bohong, udah jadi watak, susah. Hadirin jangan biasain bohong. Saya bilang sama anak saya, Bi, kamu bandel cuma jangan bohong. Ya, mendingan jujur. Bandel nih, jujur saya masih lebih respect sama dia. Main HP ya? Iya Bi, padahal udah dilarang nih. Main HP ya? Iya Bi. Jujur, gak apa-apa. Ya gitu lagi ya. Tapi kalau misalnya anak saya main HP ya, saya tahu dia main HP nih. Enggak. Jangan bohong. Enggak, harus saya malah gedek tuh orang begitu. Beneran saya dibilang sama Arbi, saya gak demen. Mau Arbi, mau Air, mau siapa. Ya kalau ditanya orang tua, jujur aja udah. Terus saya dimarahin, mendingan dimarahin, tapi dinasihatin, itu bentuk sayang. Tapi kalau udah bohong, itu berarti dia gak pengen dapat nasihat. Hati-hati tuh. Dan orang kalau sudah bohong terus-terusan, Bang Komar, kata bininya, lama banget ngaji. Kata Ustaz Hafid sampai jam 10, ini jam 12 baru pulang. Wah, tadi bantuin Ustaz Hafid beresin karpet. Sampai berapa lama sih emang? Disuruh nyuci karpet. Padahal kagak di jalan ke warung janda. Bohong. Ya. Nyuci karpet. Aduh, yang bohong ya. Ya. Dia bohong satu nih. Akhirnya kata bini, bener nih. Enggak bohong. Enggak lah, masa saya bohong. Sama siapa nyuci karpet? Sama Soleh. Nah, Soleh bawa-bawa. Coba. Kata bini Bang Komar, telepon Soleh, saya pengen tahu. Ya, iya tuh telepon. Ya. Soleh dibawa-bawa. Aduh, ya. Ntar dulu. Abang dicari nomornya dulu. Ya. Di WA diam-diam. Bantuin gua, Le. Lu iya aja, Le. Iya. Ya. Akhirnya telepon. Mas Soleh, siapa? Ini saya bininya Bang Komar ya. Tadi nyuci karpet sampai jam 12. Lihat WA. Oh iya, Soleh bohong juga. Gara-gara bohong banget terus-terusan tuh. Ya, aduh, ya. Padahal sama-sama ke warung janda tuh. Hati-hati. Ya. Jadi kalau laki-laki pulang rada malam, hati-hati tuh. Biasanya ke warung janda biasanya. Kecuali ustaz, kalau ustaz mah enggak aman.